teman-teman, ya, ada yang bilang kalau Pak Wapres kita ini kosong. Apakah benar kosong? Ya, teman-teman mungkin sudah ketutup dengan rasa benci dan sebagainya. Ya, jadi kita fokus ke kesalahan-kesalahan beliau. Saya sebenarnya juga bukan pendukungnya Pak Wapres ya. Saya bukan pendukungnya Pak Wapres. Saya hanya mengambil, ini isu yang unik ya, bonus demografi ini. Ya, apalagi seorang Ferry Irwandi itu mampu mencerdaskan teman-teman juga ya ketika bahas bonus demografinya dengan cara penyampaiannya dia yang cepat ya. Mungkin buat kita-kita yang awam dengan bonus demografi itu sedikit bingung ya. Nah, setelah video itu saya tonton semua, saya pelajari apa sih bonus demografi itu ya, karena saya juga pernah belajar pada saat kuliah. Bonus demografi itu adalah kondisi di mana jumlah usia produktif yaitu 15 sampai 64 itu lebih banyak dibandingkan usia non produktif yaitu 0 sampai 14 ya atau anak-anak dan 65 ke atas atau lansia. Artinya, bonus demografi itu benar yang dikatakan oleh Ferry Irwandi itu sebuah alat, bukan sebuah tujuan. Ya. Sebuah alat. Nah, sebuah alat ini apakah bisa kita gunakan? Ingat, cita-cita bangsa kita, cita-cita bangsa ini didirikan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, ketika ada alat yang bisa digunakan untuk mensejahterakan, apakah bisa digunakan dengan maksimal? Itulah pertanyaannya. Jadi bonus demografi itu bukan kondisi di mana semua orang sudah sejahtera, belum tentu. Ya, bonus demografi adalah kondisi di mana tadi, ya, indikatornya ada 2 ya. Pertama adalah tingkat ketergantungan, di mana tingkat ketergantungan adalah lebih kecil dibandingkan jumlah angka produktif ya. Misalkan ini ketergantungan, berarti yang ketergantungan itu siapa sih? Yang ketergantungan adalah si usia non produktif. Dalam 1 tahun misalkan dihitung non produktifnya sekian, nah, kemudian usia produktifnya itu sekian. Nah, usia non produktif dibagi usia produktif, itu nanti akan muncul hasilnya. Kemudian ya, persentase usia produktif dari jumlah total penduduk itu berapa persen. Ya. Kalau ternyata jumlah non produktif tingkat ketergantungannya yaitu 0,5 ya atau 50%, berarti artinya dari 100 orang ya itu menanggung 50 orang itu ya. Kemudian tingkat bukan tingkat ketergantungan tapi persentase jumlah penduduk yang produktif. Yang produktif misalkan 20 juta dibagi jumlah total penduduknya semuanya mungkin ya itu tadi kalau 50% berarti ya mungkin misalkan 30 juta ya. Berarti 20 per 30. Ya, jumlahnya mungkin lebih dari 50% berarti ya sekitar 60 atau 70% ya kan. Nah, itu adalah indikatornya. Oh, terjadi bonus demografi. Nah, apakah bonus demografi ini bisa dimanfaatkan atau tidak? Nah, cara pemanfaatannya adalah pertama adalah kualitas SDM. Kualitas SDM kita itu baik dari intelektual dan kesehatan. Kalau intelektual berarti pendidikannya bagus, keterampilannya bagus, ya, punya keterampilan semua di usia produktif.
kemudian kesehatannya bagus. Artinya mereka usia harapan hidupnya itu tinggi, ya. Nah, kemudian angka partisipasi, ya, untuk bekerja itu tinggi. Jangan sampai kondisi jumlah penduduk yang produktifnya tinggi, tapi banyak pengangguran. Ya. Bagaimana bisa memanfaatkan bonus demografi itu? Ketiga, lapangan pekerjaan yang terbuka lebar. Lapangan pekerjaan tidak harus melulu sebagai PNS, buruh pabrik, ya, atau di kantoran. Ketika pemerintah membuka peluang untuk masyarakat berbisnis, berwirausaha, itu juga lapangan pekerjaan. Ya. Dan terakhir adalah kondisi di mana pemerintah kita pemerintahan yang baik atau good governance. Ya. Kebijakan-kebijakan fiskalnya bagus, ya, tidak ada korupsi, investasi infrastruktur yang baik, ya, tidak ada korupsi sedikit pun. Itu cara memanfaatkan bonus demografi. Oke, kita balik lagi ke videonya Pak Wapres. Ada sebuah pertanyaan, ya, kenapa beliau menggaungkan bonus demografi itu di 2030 sampai 2045? Ini kecurigaan saya, ya. Apakah kondisi bonus demografi tahun 2030 itu dijadikan sebagai alat politik, ya? Karena ketidakpahaman kita tentang arti atau definisi sebuah bonus demografi. Kita yang awam, bonus demografi nganggapnya sebuah kejayaan. Wah, luar biasa, ini berhasil, ekonomi meningkat, bla 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 bla. Dan menyangkut dengan pemilu tahun 2029. Ini sangat berbahaya kalau misalkan dijadikan alat politik. Ingat ya, ini sangat berbahaya dijadikan alat politik. Karena tidak ada yang bisa menjamin 2030 itu kita mengalami kemajuan atau generasi emas. Kita sudah menggaungkan namanya generasi emas, ya. Ini sangat sensitif, ya. Buat teman-teman yang kritis harusnya peka. Kita tidak mau dibuai janji-janji manis, ya. Janji-janji manis, seperti SMK, mobil SMK. Mobil SMK itu belum tentu terwujud, tapi sudah dijadikan alat politik. Harusnya alat politik itu adalah di mana kondisi yang sudah terbukti dibawa ke nasional, gitu ya. Contohnya, nih ya, makan gratis di Jakarta, ya, makan gratis untuk anak sekolah. Itu sudah terbukti berjalan, ya. Ya. Tapi tidak dijadikan politik oleh dulu waktu pas kampanye Pak Anies. Harusnya itu dibawa, ya. Itu contohnya ya. Hal-hal yang sudah terbukti harusnya dibawa. Tapi dibawa oleh Pak Prabowo. Oke, nggak apa-apa, gitu. Itu niat bagus, ya kan. Makan gratis itu masih pro kontra, ya. Saya juga masih mempelajari, ya, makan gratis itu. Nah, kita jangan terbuai dengan glorify bahwa 2030 kita sudah pasti. Jangan sampai ada anggapan, teman-teman beranggapan, supaya 2030 ini bonus demografinya berhasil, kita harus pilih presiden yang sudah berhasil juga nih. Contohnya Pak Prabowo dan Gibran. Hello, belum tentu, ya. Ingat, bonus demografi adalah hanya sebatas kondisi di mana jumlah usia produktif itu melebihi usia non produktif. Ya, artinya angka ketergantungan itu rendah, ya, lebih rendah. Ya. Bukan berarti kita langsung sejahtera ini. Ingat, perekonomian kita itu tergantung kita. Percuma kalau usia produktif, ya,
usia kerja, tapi banyak yang nganggur, banyak yang tidak partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, ya. Misalkan banyak yang tawuran, ya, males-malesan kerja, percuma dong, ya kan? Lalu ini terkait dengan budaya, ya. Terkait dengan budaya kita, kalau perempuan itu tidak boleh bekerja, itu juga mempengaruhi, ya. Apakah partisipasi aktif itu bertambah atau tidak, ya? Itu salah satunya budaya juga mempengaruhi. Saya tidak memperdebatkan budaya, itu adalah hak prerogatif masing-masing individu, ya. Ada yang berpikiran bahwa wanita itu tidak boleh bekerja, ya, atau boleh ikut bekerja, itu hak masing-masing. Tapi ini hanya sebuah fenomena di mana bonus demografi ini jangan dianggap sebagai sebuah kepastian. Saya ingin membuka data dari BPS, ya. Ini datanya. Di mana tahun 2023 sampai ke 2019, ya, 5 tahun. Itu kondisinya sudah bonus demografi. Teman-teman harus terbuka datanya. Harus membuka data sendiri. Bonus demografi itu sudah terjadi. Tapi apakah kita dalam kondisi baik-baik saja ekonomi kita? Seperti yang disampaikan Ferry Irwandi, ICOR kita masih tinggi. Harusnya ICOR kita rendah, gitu kan? Setelah dihitung, ya, 2023 dan 2024, ya, benar yang disampaikan, ICOR kita 6. Ya. Pertumbuhan PDB kita atau produk domestik bruto atau GDB, ya, itu 1 triliun, pertambahan dari 2023 ke 2024. Artinya, setiap pertambahan 1 triliun dari PDB kita, itu kita membutuhkan investasi tambahan yaitu 6 triliun. Bayangin. Untuk meningkatkan PDB kita setiap tahun, angkanya ini hanya angka, ya. Angka PDB kita meningkat menjadi 1 triliun lebih, ya, pertambahannya, selisihnya. Kita membutuhkan investasi tambahan sekitar 6 triliun. Harusnya kan seimbang, ya. Gitu. Makanya semakin kecil ICOR kita, itu semakin bagus berarti. Nah, makanya teman-teman ini harus terbuka, ya. Jangan terpengaruh, ya, bahwa 2030 kita pasti sukses, generasi emas, ya, 2030 menuju 2045. Hello, banyak pengangguran, coy, banyak yang di PHK, ya. Bisnis investasi asing gagal masuk ke Indonesia, contohnya Apple, ya, terus Tesla dan sebagainya. Nah, ini harus dikoreksi. Kenapa gitu? Perusahaan asing mau investasi di Indonesia itu kesulitan, gitu. Ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi. Kalau misalkan ada kritik dan saran atau tambahan, kita diskusi di kolom komentar, ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa. Terima kasih.